Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang arwah pembegal yang dibunuh massal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Terdengar bunyi sepeda motor yang memekakan telinga, terdengar lagi untuk kesekian kali. Seperti biasa, 3 orang pemuda tanggung sedang bermain-main dengan knalpot motornya, yang membuat suasana di sekitar situ menjadi bising dan memekakan telinga. 3 orang pemuda itu, Fatih 19 tahun, Joni 17 tahun, dan Herman 19 tahun. Mereka adalah pemuda dari kampung Wonosari, kota Depok, yang selalu membuat onar dan bikin ulah di kampungnya. Joni dan Herman masih beruntung, masih mempunyai orang tua yang lengkap dan masih bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Sedangkan Fatih adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah lembaga sosial anak di kampungnya. Anaknya berkulit putih dengan wajah yang lumayan manis, mempunyai tai lalat besar di pinggir mata dan juga tai lalat hitam di leher seukuran uang logam 500. Bermata sipit, sayu, dan berambut gondrong. Dari kecil hingga remaja, ia tinggal di lembaga itu yang menampung anak-anak yatim piatu, anak terlantar dan anak gelandangan, serta pengemis. Selama tinggal di lembaga sosial tersebut, ia dan seluruh anak-anak lainnya diajar dan dididik seperti di sekolah. Belajar sopan santun, toleransi sesama teman, juga mematuhi tata tertib di lembaga sosial anak tersebut. Karena usianya sudah menjelang remaja, jiwa mudanya pun memberontak. Dia menjadi liar, kasar, dan nakal. Oleh karena itu ia minggat dari lembaga yang telah memelihara dan membesarkan dirinya. Sehingga kesehariannya ia pun tinggal di jalanan bersama anak-anak jalanan lainnya. Sebenarnya Fatih adalah anak yang baik, namun karena kekurangan kasih sayang, karena tak memiliki orang tua lagi, serta kejam dan kerasnya kehidupan, membuatnya melakukan apapun dan menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Sehingga Fatih bersama teman-temannya menjadi pemuda yang berandalan, suka mabuk-mabukan, mencuri dan melakukan tindak kriminal kejahatan, terutama pembegalan di usia yang masih terbilang muda. Fatih bersama teman-temannya, yaitu Joni dan Herman, sering melakukan pembegalan, terutama begal motor. Sasaran mereka adalah orang-orang yang sering melewati jalan yang sepi, baik di siang hari maupun di malam hari. Sudah banyak korban berjatuhan akibat ulah Fatih dan teman-temannya itu. Sebenarnya penduduk kampung sudah mulai resah akibat perbuatan mereka. Namun karena tak punya cukup bukti untuk melaporkan mereka pada pihak yang berwajib, dan mereka akan mengancam untuk berbuat lebih sadis lagi. Seperti hari ini, ketika pemuda itu berencana melakukan pembegalan di ujung jalan yang menghubungkan kampung mereka dengan kampung sebelah. "Gimana John? Kamu udah siapin semua untuk rencana kita hari ini?" tanya Fatih pada Joni. "Beres bos, aku sudah pikirkan dan rencanakan dengan matang agar berhasil rencana kita kali ini. Tapi kupikir kenapa harus di sana bos? Takutnya banyak orang yang lihat. Kalau kita ketahuan bagaimana?" ucap Herman agak khawatir. "Ah tenang saja, aku sudah survei ke tempat itu beberapa kali. Aman kok. Walaupun banyak yang lewat situ, tapi jarak waktunya lumayan lama. Sudah kamu turut saja apa yang kuperintahkan. Jangan membantah perintahku." Fatih sedikit emosi pada temannya yang bernama Herman itu. Mereka pun menaiki motor yang sudah dibongkar pasang itu dengan berboncengan bertiga.
menuju tempat tujuan di mana mereka akan melaksanakan aksi terkutuk mereka itu. Perjalanan ke tempat tujuan mereka ditempuh hanya dalam waktu 30 menit. Biasanya untuk menuju ke sana, yaitu perbatasan antara kampung mereka dengan kampung sebelah, memerlukan waktu selama 1 jam. Entah mungkin mereka mengemudikan motornya ngebut atau terbang. Terlihat suasana di jalan itu tampak sepi dan lenggang. Tak ada pejalan kaki yang lewat. Hanya desiran angin yang berhembus kencang. Sementara sinar matahari terasa panas, menyengat dan menyilaukan mata. Fatih yang membonceng kedua temannya, yaitu Joni dan Herman, tampak memarkirkan motor mereka di pinggir jalan, di balik pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan tersebut. Maklumlah, jalan itu bukan jalan utama, melainkan jalan pintas yang jarang dilewati pengendara mobil dan sepeda motor. Kita menunggu di sana saja, di balik pepohonan yang agak rimbun itu, kata Fatih pada kedua temannya. Ya, di sana tidak terlalu terlihat dari arah depan, cukup aman untuk bersembunyi sambil mengintai korban yang akan kita ambil motornya nanti. Herman ikut bersuara. Mereka pun menuju ke tempat yang dimaksud. 1 jam belum ada tanda-tanda. 2 jam, mereka pun mulai bosan menunggu. Fatih berdiri. Ia tak sabar menanti calon mangsa yang sedari tadi mereka tunggu. Ah, sial. Sepertinya hari ini kita tidak mendapat mangsa. Kenapa ya? Padahal aku kemarin sudah survei ke sini. Banyak sekali orang yang lewat melalui jalan ini kok. Ujar Fatih kesal sendiri. Sabar bos, kita tunggu sebentar lagi. Siapa tahu calon korban kita akan datang melewati jalan ini. Akhirnya Fatih pun kembali duduk di tempatnya lagi. Dan benar saja, tak lama kemudian terdengar deruan suara sepeda motor dari arah depan. Mereka pun bangkit berdiri dan berjalan menuju motor yang ternyata dikendarai oleh seorang pemuda tanggung yang hampir sebaya dengan mereka. Sementara motor yang dikendarainya adalah berjenis motor matic berwarna merah dan tampaknya motor tersebut masih baru. Karena plat motor tersebut belum dipasang, juga dari tampilannya yang masih mulus. Ketika pemuda tersebut langsung menghadang si pengendara yang bernama Thomas dan berkata serentak, "Berhenti!" Pemuda itu pun langsung menghentikan kendaraan roda 2-nya itu dan turun dari motornya, serta-merta bertanya pada mereka, "Maaf, kalian siapa? Dan apa maksud kalian menghadang jalanku?" Tanya Thomas kesal karena perjalanannya jadi terganggu. "Kami akan berlaku baik apabila kamu mau diajak kerjasama. Tapi kalau kamu melawan, nyawamulah yang akan jadi taruhannya. Kalau kalian berani 1 lawan 1, jangan main keroyokan begini," ucap Thomas yang ternyata punya nyali juga untuk melawan. Sudah bagus kita peringatkan sebelumnya. Ternyata kamu berani juga ya. Jangan salahkan kami kalau kami main kekerasan padamu, ujar Herman ikut emosi. "Sudah, hajar saja bos, jangan kasih ampun." Tugas Joni berapi-api. Ketiganya pun bergerak dengan maksud mengeroyok Thomas. Herman memukul kepala Thomas, namun dapat dielakkan oleh pemuda itu. Ia pun balik membalas Herman dengan menendang selangkangan pemuda itu. Tak ayal lagi, ia pun mengadu dan menjerit kesakitan sambil kedua tangannya memegang selangkangannya. Herman mengerang kesakitan. Ia terguling ke tanah sambil merintih-rintih. Melihat Herman dengan mudahnya diserang, Fatih pun akhirnya marah. Ia mengeluarkan pisau yang selalu ia selipkan di balik pakaiannya. "Mati kau manusia bodoh!" Melihat Fatih sudah mengeluarkan pisau dari balik pakaiannya, maka Thomas pun beringsut mundur, sehingga memudahkan Joni yang berada di belakangnya menimpuk kepalanya dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan. Thomas menjerit sambil memegangi belakang kepalanya yang ditimpuk Joni dengan batu. Seketika darah mengucur dari bagian belakang kepala Thomas yang kena timpuk. Ia menjerit-jerit kesakitan dan berlari ke sana kemari tak tentu arah. Kepalanya mendadak pusing karena ia tak bisa melihat darah. Apalagi yang mengucur deras itu adalah darah dari kepalanya sendiri. Tak berapa lama kemudian,
Dari kejauhan terlihat beberapa motor yang berjalan beriringan dengan deruman suara motor yang hampir memekakan telinga. Dan ternyata mereka adalah warga kampungnya sendiri yang merupakan karyawan dari sebuah bengkel motor yang bekerja di kampung sebelah dan baru pulang bekerja. Fatih kenal dengan beberapa orang dari mereka karena mereka adalah tetangga yang tinggal berdekatan dengan lembaga sosial anak tempat ia dibesarkan dahulu. Melihat Thomas yang sudah tidak berdaya itu dan melihat banyaknya motor yang menuju ke arah mereka, Johnny pun mengajak Herman untuk lari dan menyelamatkan diri. Lari! Sambil menggendeng Herman yang masih merasa kesakitan, mereka berlari menuju motor yang diparkir tadi. Kemudian tancap gas meninggalkan Fatih yang terkejut dengan kemunculan dari warga kampungnya yang tak disangka-sangka. Sialnya lagi, mereka melihat Fatih sedang berdiri sambil melihat Thomas yang sedang terluka parah. Itu kan Fatih. Ternyata kali ini kita menangkap basah si tukang begal di kampung kita yang telah menyusahkan warga kampung kita selama ini, ucap salah seorang dari mereka. Hai Fatih, jangan lari kamu. Kali ini kamu tak bisa mengelak lagi. Sudah keterlaluan kamu akan merampas motor dari pemuda ini. Melihat aksinya sudah ketahuan oleh warga, Fatih pun mencoba menyelamatkan diri dengan merampas motor milik Thomas yang sedang terparkir. Kebetulan kunci motor tersebut belum dicabut oleh Thomas, sehingga Fatih dengan segera lari dengan motor rampasannya. Namun naas bagi Fatih, ban motornya melindas bebatuan yang berada di tengah jalan. Akibatnya ia kehilangan keseimbangan, motornya oleng, ia pun jatuh bersama motor tersebut. Fatih terjatuh dan terlempar dari motor, mukanya mencium aspal, sementara kakinya tertindih ban bagian belakang motor. Mukanya yang mencium aspal tampak basah oleh darahnya sendiri. Ia mencoba menarik kedua kakinya yang tertimpa roda ban belakang motor tersebut. Namun usahanya itu sia-sia, karena beratnya motor yang menimpa kedua kakinya itu. Sementara serombongan orang-orang yang berboncengan tadi, yang merupakan warga kampung Wonosari, Depok, dan berjumlah 7 orang itu semakin mendekat ke tempat di lokasi di mana Fatih terjatuh. Sedangkan Thomas yang menjadi korban dari temannya yang bernama Johnny itu, terlihat hanya terduduk lemas, sambil melihat dengan pasrah motor yang dirampas oleh Fatih tersebut jatuh di aspal. Fatih hanya bisa pasrah. Mukanya begitu ketakutan. Ia kini hanya sendiri. 2 orang temannya yang biasa ikut beroperasi telah kabur duluan, meninggalkan ia dalam ketidakberdayaan. Sial, kurang ajar mereka. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati, menahan marah pada kedua orang temannya itu. Semakin lama motor yang dinaiki warga yang baru pulang tersebut semakin dekat. Fatih lebih berusaha keras membebaskan kedua kakinya dari tindian roda serta ban motor metik tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi kejadian. Dengan marah, mereka semua melompat dari motor karena melihat Fatih hendak melarikan diri. Hai kamu, Fatih, jangan lari, teriak salah seorang dari mereka. Ternyata memang benar, kamu begal motor selama ini, yang telah membuat resah warga kampung kamu sendiri. Warga yang mulai beringas itu pun beramai-ramai memukuli tubuh Fatih yang tidak berdaya itu. Mereka menghajar Fatih tanpa ampun. Ada yang menarik rambutnya, memukul badannya, menendang kakinya. Malah ada yang memegang badannya dan membiarkan teman-teman lainnya memukuli wajahnya tanpa ampun. Tolong, tolong! Teriak pemuda itu meminta pertolongan kepada orang-orang yang melewati tempat itu. Namun tak ada seorang pun yang mau membantu dan menolongnya sama sekali. Ia hanya menyesali nasibnya yang babak belur dihakimi oleh warga kampungnya sendiri. Dalam hati ia mengutuk perbuatan Herman dan Johnny yang meninggalkan ia sendirian sehingga tertangkap oleh warga dan sekarang menjadi bulan-bulanan warga kampungnya sendiri. Ketujuh orang tersebut tanpa belas kasihan dan tak kenal ampun
semakin menggila. Walaupun Fatih menjerit dan memohon ampun, tidak mereka hiraukan. Mereka kenal dengan ulah Fatih yang selama ini meneror warga. Sudah banyak warga yang menjadi korbannya. Bahkan sampai ada yang trauma dan meninggal dunia. Karena saat beraksi ia tak segan menghajar korban-korbannya dan mengeroyok mereka hingga babak belur. Sudah Pak, ampun Pak, maafkan saya Pak. Begitu Fatih memohon belas kasihan dari mereka yang menghajarnya. Bahkan Thomas yang telah menjadi korban Fatih pun merasa kasihan pada pemuda itu. Ia berlari dan menghampiri mereka dan mencoba menghentikan aksi main hakim sendiri mereka itu. Sudah Pak, jangan lagi menghajar dia. Kasihan dia sudah tak berdaya. Kita tak boleh main hakim sendiri Pak. Pintanya pada warga yang sudah kesetanan menghajar pemuda itu. Orang seperti dia mah jangan dikasih ampun. Nanti setelah itu dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Buktinya ia sudah beberapa kali masuk penjara, kata seseorang dari mereka. Buktinya kamu saja berusaha menjadi korban kebiadaban dia dan teman-temannya kan? Mendapat jawaban seperti itu, Thomas pun mundur mengalah. Suaranya hanya satu, sedangkan mereka bertujuh. Ia hanya menunggu kapan mereka akan mengakhiri aksi mereka pada pemuda yang sudah tak berdaya itu. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa gear motor dan dengan keras memukulkannya ke wajah Fatih. Fatih berteriak kesakitan, memegangi wajah yang setengah hancur itu. Seketika darah mengucur deras dari mata, pipi, mulut, dan bibir yang hancur oleh siksaan warga tersebut. Ia meraung-raung dan menjerit sejadi-jadinya, menahan sakitnya siksaan dari orang-orang yang sudah kesetanan tersebut. Belum puas dengan siksaan yang mereka berikan pada Fatih, tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak, Seret dia! Kita bunuh saja orang yang selalu meresahkan kampung kita. Hidup saja tidak berguna, lebih baik dia mati, agar tidak ada lagi korban lagi dari si tukang begal ini. Riuh redah suara orang yang menanggapi teriakan tersebut. Hajar, seret, bunuh. Beramai-ramai mereka menyeret tubuh Fatih yang sudah nyaris pingsan tersebut dari lokasi kejadian sampai ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh, yaitu lebih kurang 50 meter. Kebun tersebut adalah kebun warga yang sudah kosong dan sudah tidak ditanami lagi. Di sekeliling kebun ditumbuhi oleh semak belukar dan pohon-pohon rimbun. Mereka menyeret Fatih layaknya menyeret hewan peliharaan. Begitu kejam siksaan yang dialami dan diterima pemuda itu. Ketika diseret, sebagian kulit wajah dan kulit badannya terkelupas. Lehernya patah. Ia benar-benar pingsan sekarang. Suara-suara orang yang menyiksa dan menyeret Fatih itu ramai terdengar. Sepertinya dia pingsan. Pura-pura saja kali. Nyawa harus dibayar nyawa, ujar beberapa orang dari mereka. Ternyata beberapa orang dari mereka memang memiliki dendam pada Fatih. Mereka atau keluarga dari mereka pernah merasakan kejahatan dan pernah menjadi korban pembegalan pemuda itu. Mungkin inilah saatnya, kata mereka, balas dendam yang tak disengaja. Sementara Fatih yang masih saja diseret itu tak berhenti mengalami siksaan. Seseorang ternyata memukul kepalanya dengan batu besar. Kembali darah mengucur dari kepalanya. Tak hanya itu, sebuah potongan kayu besar yang mereka temukan di pinggir jalan sewaktu menyeret tubuh Fatih pun terus-menerus menghantam tubuhnya. Sungguh kejam dan sadis orang-orang yang telah menangkap dan menghajar pemuda yatim piatu tersebut. Seolah mata hati dan pikiran mereka itu telah dibutakan oleh dendam yang tiada berujung. Terlihat pemuda yang mereka seret dan hajar itu sudah tidak berdaya sama sekali. Mereka bertindak main hakim sendiri tanpa ampun. Na'udzubillah min zalik. Fatih, oh Fatih, sungguh malang nasibmu. Manusia-manusia keji
dan tak berperi kemanusiaan telah menyiksa dan menghajar tubuhnya hingga sedemikian rupa. Akibatnya wajahnya hancur, kulit tubuh terkelupas, serta lehernya patah karena diseret dan dihujami oleh pukulan bertubi-tubi dengan sebatang kayu. Tidak terdengar lagi erangan, teriakan, dan jeritan Fatih meminta tolong. Ia hanya diam, mungkin karena pingsan dan kesakitan yang begitu amat sangat, hingga suara yang keluar dari tenggorokannya seperti seseorang yang sudah sekarat. Hidup pun akan mengalami cacat tubuh secara keseluruhan. Hanya suara itu, suara seperti orang mengorok yang terdengar dari tenggorokannya sekarang. Sedangkan nafasnya tersenggal-senggal dan matanya hanya terpejam. Ketika mereka sedang menyeret tubuh Fatih beramai-ramai ke sebuah kebun kosong itu, salah seorang dari mereka melihat ada sebuah warung kecil di pinggir jalan yang menjual makanan dan minuman. Dengan sengaja ia berhenti dan menghampiri pemilik warung tersebut lalu bertanya, "Maaf Bu, punya air panas enggak?" Tanyanya pada pemilik warung. Ibu pemilik warung pun yang sebelumnya melihat mereka menyeret dan menyiksa seseorang itu balik bertanya, "Air panas ada, Bapak mau apa dengan air panas itu?" Tampaknya ia mulai mencurigai lelaki tersebut yang bersama orang-orang tadi sedang menyiksa seseorang. "Saya mau bikin kopi untuk teman-teman saya di kebun di ujung sana Bu. Berapa saja harganya, nanti saya bayar." Akhirnya si ibu pun percaya dengan ucapan lelaki itu. Ia memberikan sebuah termos air panas yang berukuran sedang, yang dengan segera langsung diambil oleh lelaki itu dan membayarnya. Kemudian ia menyusul rombongan teman-temannya tadi yang sudah sampai di kebun kosong di mana mereka akan menghabisi nyawa Fatih. Setibanya di sana, ternyata teman-temannya tadi sudah sampai di kebun kosong di dalam semak belukar yang dikelilingi oleh pohon-pohon liar. Mereka secara bersamaan menghempaskan tubuh pemuda yang tidak berdaya itu ke tanah. Tubuh Fatih jatuh ke tanah dan tampaknya ia pun mulai sedikit sadar. Bunuh saja saya sekalian," ucap pemuda itu dengan suara lemah tak bertenaga. Mendengar Fatih berkata seperti itu, warga pun makin bertindak anarkis. Air panas yang dibawa dari pemilik warung tadi pun disiramkan ke wajah dan tubuh Fatih tanpa rasa kasihan sama sekali. Fatih menjerit, mengerang kesakitan. Seketika saja, kulit tubuhnya yang memang sudah terkelupas itu pun melepuh. Miris dan sedih sekali melihatnya. Namun warga yang sudah tidak punya hati itu malah mengambil golok dari balik pakaiannya dan menggoreskan golok yang tajam itu ke leher Fatih. Akibatnya leher Fatih terluka dan mengeluarkan darah. Luka tersebut menyebabkan leher Fatih terlihat hampir putus. "Ya Allah, hukuman apa lagi yang Engkau berikan pada hamba-Mu yang sudah tiada berdaya itu? Bunuh dia sekarang, dia yang telah menghabisi nyawa para korbannya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa." Begitu teriakan dari mereka. Akhirnya, seseorang dari mereka bertujuh tersebut menusuk perut Fatih dengan golok yang sudah melukai lehernya tadi. Darah berceceran ke tanah, namun Fatih hanya mampu memegangi perutnya yang terluka. Anehnya lagi, walau siksaan demi siksaan ia terima, Fatih tetap masih hidup. Sehingga dengan beringas, akhirnya mereka menyiramkan bensin yang mereka ambil dari motor yang mereka bawa, kemudian membakarnya dengan korek api. Tubuh pemuda itu pun terbakar. Api dengan segera membakar sekujur tubuhnya. Ia hanya terjatuh ke tanah dengan api yang berkobar membakar tubuhnya. Tak ada lagi suara kesakitan yang terdengar dari mulutnya. Fatih pun meregang nyawa. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan sekelompok iblis yang berwujud manusia. "Dia sudah mati. Lari, ayo kita pergi dari sini sebelum ketahuan kita yang menghabisi nyawanya." Mereka segera pergi dari tempat itu, meninggalkan tubuh Fatih yang sudah gosong dan hangus terbakar.
Hutang nyawa dibayar nyawa. Pemuda yatim piatu tersebut mati dengan tubuh tersiksa, tragis sekali. Detik-detik kematian Fatih sangatlah tragis. Ketika tubuhnya tak berdaya karena siksaan yang menimpanya, juga pukulan-pukulan yang menghantam tubuhnya, serta tusukan golok yang menusuk perutnya. Pada akhirnya, ia harus dibakar hidup-hidup oleh warga yang menghakiminya itu. Api pun membakar sekujur tubuh Fatih yang telah disiram bensin hingga benar-benar gosong. Pemuda itu mati dengan sangat mengenaskan. Betapa kejamnya mereka yang telah menghajar dan menyiksa Fatih hingga sedemikian rupa. Setelah jasad Fatih hangus terbakar, dia ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang yang menghajarnya itu. Dan keesokan harinya, ibu pemilik warung yang bernama Ibu Rusmini, yang termos air panasnya dipinjam oleh salah seorang yang membunuh Fatih itu, baru teringat kalau termosnya belum dikembalikan hingga pagi ini. Wah, sepertinya kemarin termosku ada yang pinjam, tapi kok belum dikembalikan? Aku kan perlu untuk menyeduh kopi atau teh untuk pelanggan nanti, ucapnya sambil merapikan dagangannya. Bu Rusmini pun berkata pada suaminya, "Pak, kemarin ada seseorang yang pinjam termos kita untuk beli air panas, Pak. Coba Bapak cari deh, mungkin tertinggal di kebun kosong sana, Pak. Karena dia bilang kemarin mau membuat kopi dengan teman-temannya di kebun itu." Suami Bu Rusmini yang bernama Pak Purnomo itu berdiri dan segera berniat untuk mencari termos tersebut. "Baik Bu, Bapak akan mencarinya. Mungkin ditinggal sama mereka atau mereka lupa mengembalikannya." Beliau pun berjalan kaki dari warung milik mereka menuju kebun di mana orang-orang kemarin menghajar dan membunuh Fatih. Dan betapa kaget dan terkejutnya beliau ketika sampai di sana. Ia berteriak dan menjerit meminta pertolongan. "Astagfirullahaladzim, tolong, tolong, ada mayat gosong." Begitulah jeritan Pak Purnomo terdengar memecah kesunyian pagi itu. Orang-orang yang sedang melewati lokasi itu pun segera menghambur berlarian menuju kebun di mana Pak Purnomo berada. Karena hari masih pagi, maka banyak orang yang berlalu lalang di tempat itu. Betapa terkejutnya mereka ketika tiba di kebun itu. Tampak oleh mereka pemandangan yang begitu mengerikan. Aduh, jasa siapa itu? Mengerikan, perbuatan biadab. Siapa yang melakukannya? Kita lapor polisi saja, jangan ada yang berani menyentuh apapun. Begitulah ucapan-ucapan dari mereka yang telah melihat dan menyaksikan jasad Fatih yang telah hangus terbakar dan ditemukan dalam keadaan kosong, tak bisa dikenali lagi. Yang lebih menyedihkan lagi, jasad yang kosong tersebut ditemukan oleh warga di sekitaran situ, sedang dalam posisi meringkuk. Mungkin menahan panas dan perih kala api membakar dan menghanguskan tubuhnya. Sedangkan Pak Purnomo hanya bisa terduduk lemas melihat kejadian di depan matanya. "Lapor polisi saja, Pak. Siapa di sini yang bisa menghubungi kantor polisi?" Salah seorang dari warga yang berkumpul itu ada yang menjawab, "Saya yang akan menghubungi kantor polisi. Kebetulan kantor saya lewat sana, Pak. Kalian tunggu saja sampai petugas dari kepolisian kemari." Ia pun segera berangkat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Sementara warga sekitar di lokasi penemuan jasad Fatih yang gosong pun geger. Mereka beramai-ramai menuju lokasi kejadian untuk mengetahui jasad siapakah yang ditemukan gosong di lokasi kejadian. Mereka pun menerka-nerka dan belum mengetahui siapa si korban. Tak lama kemudian petugas dari kepolisian pun tiba. Mereka langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menanyakan kepada saksi mata yang pertama kali menemukan jasad tersebut. "Maaf bapak-bapak sekalian, siapa yang pertama kali menemukan jasad ini?" "Saya Pak Polisi, nama saya Purnomo. Kemarin seseorang meminjam botol air panas di warung, namun sampai pagi tadi belum dikembalikan. Saya pun mencoba mencari ke sini, Pak. Karena kemarin termos itu mereka bawa kemari."
Petugas kepolisian tersebut menanyakan lebih mendetail lagi, kira-kira siapa yang tega membunuh dan membakar korban. Namun Pak Purnomo tidak mengetahui siapa orang-orang yang bertindak main hakim sendiri itu. Kemarin siang istri saya melihat ada beberapa orang menuju ke arah sini, Pak. Namun istri saya tidak tahu kalau ada seseorang yang akan dihabisi di sini. Karena salah seorang dari mereka minta air panas dengan istri saya. Ia membawa air panas itu bersama termos ini. Makanya pagi ini saya kemari untuk mengambil termos ini. Ternyata saya menemukan jasad seseorang yang sudah gosong dan hangus terbakar, Pak. Petugas kepolisian kemudian mengevakuasi jasad Fatih dari TKP dengan menggunakan mobil ambulan dan dibawa ke rumah sakit untuk dapat diperiksa lebih lanjut. Namun misteri jasad siapakah yang ditemukan itu masih menjadi tanda tanya besar bagi penduduk kampung di sekitaran situ. Berita penemuan jasad yang kosong tersebut akhirnya sampai juga ke telinga sahabat Fatih, yaitu Herman dan Joni. Mereka terkejut dan kaget bukan kepalang. Keduanya sudah menyangka akibat perbuatan mereka itu, teman mereka atau ketua geng mereka akan dikeroyok dan dihabisi oleh sekelompok orang yang mereka jumpai kemarin ketika akan melakukan aksi pembegalan. Bagaimana ini, John? Apa kita lapor polisi saja bahwa jasad yang ditemukan itu adalah jasad Fatih, sahabat kita? Jangan dulu, Man. Nanti kalau kita yang melaporkan polisi, mereka yang akan menangkap kita. Karena kita berdua kemarin bersama Fatih perginya. Akhirnya mereka hanya diam saja, pura-pura tidak mengetahui kejadian yang menimpa sahabat mereka. Namun kebenaran pun akhirnya terungkap juga. Besok harinya, di pagi hari yang sejuk, terlihat seorang wanita yang mengendarai sepeda motor sedang melalui jalan yang melintasi kebun di lokasi kejadian Fatih meregang nyawa. Dia melintasi jalan itu dikarenakan ada keperluan mendadak. Tadinya dia ingin melewati jalan pintas yang bisa ditempuh dengan menggunakan motor. Namun entah kenapa hati kecilnya berbisik agar ia melewati kebun kosong yang ditumbuhi semak dan pepohonan rimbun itu. Pada saat ia melewati jalan di kebun kosong tersebut, tiba-tiba matanya tertumbuk pada seseorang yang sedang duduk meringkuk. Awalnya dia pikir itu adalah anak muda yang sedang duduk sendiri. Namun pemuda itu hanya menunduk saja, seperti tidak peduli. Perempuan yang bernama Wulan Ayu dan biasa dipanggil Teh Wulan itu menegur pemuda tersebut. "Hai, kamu lagi ngapain di sini? Lagi bertapa ya?" Diam, tak ada jawaban. Yang terdengar hanya desiran angin yang meniup pepohonan, yang mengeluarkan suara. Bunyi ranting pohon yang saling beradu karena tiupan angin yang lumayan keras terdengar. Ini anak kok diam aja sih? Ditegur dari tadi, bukannya jawab malah diam saja. Kamu orang apa ada... Astagfirullah, kamu bukan manusia. Kamu demit atau hantu ya? Sosok yang dilihat oleh Teh Wulan yang sedang duduk berhadapan dengannya itu terlihat amat mengerikan. Sekujur tubuhnya hitam legam seperti hangus terbakar alias gosong. Mukanya hancur. Biji matanya keluar, ada bekas goresan golok di leher sehingga hampir putus. Sebagian kulit badan dan wajahnya terkelupas. Ia menoleh pada perempuan itu dan mencoba tersenyum, namun akibatnya bukan senyum yang ia berikan. Malahan ini seperti sebuah seringai yang menakutkan. Namaku Fatih. Aku adalah korban dari pengeroyokan dan main hakim sendiri oleh sekelompok orang yang tidak punya hati dan sangat kejam. Perempuan itu memandang tanpa berkedip pada sosok hitam legam yang ia temui siang itu. Kemudian meluncurlah cerita dari korinya Fatih yang sedari awal suka membegal dan menghajar korban, hingga rencana jahat terakhir mereka yang sudah mereka susun masak-masak. Namun harus berakhir dengan kematiannya yang tragis itu. Si Tete yang bernama Wulan itu hanya bisa berempati dan merasa kasihan pada sosok Korin Fatih.
Korin adalah pendamping kita sejak kita ditiupkan roh di dalam kandungan. Korinlah yang menyampaikan apa yang belum sempat kita sampaikan atau janjikan selama kita hidup, baik itu hutang, janji, atau pesan. Kamu ternyata jahat juga ya. Wajar kalau korban-korbanmu membalas dengan kematianmu yang tragis itu. Iya teh, saya memang jahat teh. Dan ketika jasad saya dibakar dan disulut dengan bensin, saya hanya bisa melihat dengan tatapan menyedihkan teh. Sambil berkata, beginikah rasa sakit sama dengan orang-orang yang kubegal hidup-hidup. Dan dosaku akan terbawa hingga kematian begitu sadis menjemputku. Setelah itu aku harus minta maaf pada korban-korban, bahkan keluarga korban yang menjadi korbanku, agar jalanku menuju alam barzah tenang. Begitulah untaian kata yang diucapkan Fatih saat menyaksikan dirinya dibunuh dengan cara yang tragis. Keesokan harinya setelah penemuan jasad yang gosong tersebut, Teh Wulan pun melaporkan bahwa jasad tersebut adalah jasad Fatih, anak muda yatim piatu dari kampung sebelah yang telah menjadi korban dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Maka gemparlah penduduk kampung Fatih berasal. Mereka tidak menyangka pemuda itu akan menemui kematian dengan cara yang tragis. Sayang sekali, padahal masa depannya masih panjang. Seharusnya ia segera bertaubat, tetapi maut telah menjemputnya dengan cara luar biasa. Fatih, sungguh malang benar nasibmu. Ucapan-ucapan dan rasa penyesalan pun terlontar dari para penduduk kampung yang menyesali peristiwa tersebut. Akhirnya jasad Fatih pun dimakamkan di pemakaman umum tempat kelahirannya, yaitu kota A. Pemakaman yang sepi tanpa dihadiri oleh satupun keluarga dari almarhum Fatih. Teh Wulan pun mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa masih ada sanak saudara dari Fatih yang berada satu kota dengannya. Segera saja ia mendatangi dan bertemu dengan keluarga Fatih dan menyampaikan berita duka tersebut. Pada awalnya mereka tidak menyangka dengan apa yang telah Fatih perbuat dan karma yang harus diterima Fatih. Fatih memang keponakan kami, Mbak. Kami sudah sering mengajaknya kemari, tetapi mungkin ia salah pergaulan sehingga ia harus menerima takdirnya seperti ini. Kami ikhlas, Mbak. Kami serahkan semuanya pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Semoga cepat terungkap siapa pembunuh Fatih sebenarnya. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu, ucap Teh Wulan sambil berdiri dan mohon permisi pada keluarga Fatih. Setelah tersiar kabar bahwa Fatih terbunuh dengan cara yang tragis, Joni dan Herman merasa ketakutan. Mereka berdua takut ditangkap polisi karena mereka adalah teman-teman Fatih dalam menjalankan aksi bejatnya itu. Bagaimana ini John? Kalau polisi menangkap kita, apa sebaiknya kita menyerahkan diri saja pada mereka? Ucap Herman gemetar. Jangan dulu, belum tentu mereka tahu. Kita pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi jikalau ada petugas polisi atau penduduk kampung lainnya yang menanyakan tentang Fatih. Sudah, tenang saja, biar aku yang jawab kalau nanti ada pertanyaan, jawab Joni yakin. Padahal sebenarnya ia pun merasa khawatir, namun ia menutupi perasaannya itu agar ia dan Herman merasa tenang. Polisi terus mengusut perkara Fatih, namun sepertinya penduduk kampung tutup mulut dengan kasus tersebut, sehingga menyulitkan petugas kepolisian mengungkap tabir kematian pemuda itu, entah untuk melindungi si pembunuh atau mereka yang berhubungan dengan Fatih. Bukti-bukti tidak cukup kuat, bahkan nihil. Oleh karena itu, perkara tidak dilanjutkan sampai dengan adanya bukti baru atau bukti lainnya. Suatu malam di kampung Fatih, terlihat ada beberapa orang anak muda yang sedang berkumpul sambil bernyanyi memainkan gitarnya. Terdengar suara gitar dipetik oleh pemuda yang bernama Anto, sedangkan yang lainnya mengobrol dan bernyanyi sesuai dengan iringan gitar tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang amat mereka kenal.
Boleh aku ikut bernyanyi, bro? Mereka semua menoleh ke arah asal suara itu. Hantu! Tolong! Terlihat sesosok makhluk yang mengerikan. Badannya gosong karena hangus terbakar. Mukanya hancur, biji matanya keluar. Sepertinya makhluk itu tak berbentuk lagi. Mereka lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Bahkan salah seorang dari mereka sempat membaca ayat kursi. Namun sepertinya tidak mempan pada sosok tersebut. Ia masih tetap berada di tempatnya, bahkan bertanya pada mereka semua. Apa kalian tidak mengenaliku lagi? Aku teman kalian, aku Fatih. Aku hanya ingin meminta maaf pada kalian semua atas perbuatanku pada kalian yang pernah aku ganggu dan aku begal. Aku menyesal sekali. Tolong maafkanlah aku. Kami sudah memaafkanmu, Fatih. Jadi tolong sekarang pergilah. Jangan ganggu kami lagi dan jangan membuat kami ketakutan dengan kedatanganmu, ucap pemuda yang bernama Anto. Kemudian sosok mengerikan tersebut menghilang dari pandangan mereka. Mereka pun bubar sambil kocar-kacir karena ketakutan. Besok harinya kampung pun gempar. Tersiar kabar bahwa hantu Fatih mendatangi penduduk kampung untuk menuntut balas. Entah siapa yang menyiarkan kabar tersebut. Penduduk kampung akhirnya diliputi suasana yang mencekam. Mereka takut Fatih akan meneror mereka. Malam berikutnya kampung menjadi sepi. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka takut hantu Fatih akan menemui mereka. Namun tidak dengan Pak Slamet yang tinggal di ujung kampung tersebut. Ia hanya tinggal berdua dengan istrinya. Sementara anaknya yang sematawayang bernama Sidik telah berpulang karena menjadi korban begal yang tak diketahui siapa orangnya. Ia sedang duduk bersama istrinya di teras rumah. Setelah makan malam berdua dengan istrinya, Assalamualaikum. Terdengar suara orang memberi salam, namun tak tampak batang hidungnya. Waalaikumsalam, jawab Pak Slamet. Ia pun bangkit dari tempat duduknya dan mencari siapa yang mengucap salam tersebut. Siapa sih Pak yang bertamu malam-malam begini? Tanya Bu Slamet ingin tahu. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Siapa kamu? Pak Slamet terkejut melihat sosok yang teramat mengerikan baginya itu. Masya Allah. Itu apa Pak? Kok mengerikan sekali? Tanya Bu Slamet. Saya Fatih Pak. Saya ingin meminta maaf atas perbuatan saya pada anak Bapak. Sayalah yang telah menghajar Sidik dan membuatnya harus kehilangan nyawanya, serta meninggalkan Bapak dan Ibu. Tolong maafkan saya Pak. Saya menyesal. Kini saya pun telah tiada. Kalau Bapak dan Ibu memaafkan saya, maka saya pun tenang. Sehingga jalan saya menuju alam barzah pun tiada hambatan dan tenang. Ucap Fatih penuh penyesalan. Kami telah mengikhlaskan kepergian anak kami dan telah memaafkan pembunuhnya. Kamu pembunuhnya. Baiklah, kamu pun telah menerima balasan akibat dari perbuatan kamu itu. Kami memaafkanmu Fatih. Sekarang pulanglah dengan tenang. Tempatmu bukan di sini lagi. Semoga dosa-dosamu semasa hidup diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Pak Slamet pada Fatih. Seketika Fatih pun menghilang bersama tiupan angin yang sangat kencang. Alhamdulillah, niatan Fatih untuk meminta maaf pada keluarga korban sudah terlaksana. Berita-berita bahwa Fatih telah mendatangi para korbannya pun sampai juga ke telinga Teh Wulan. Wanita itu pun langsung mendatangi kampung di mana Fatih pernah tinggal dan mencari kebenaran berita itu. Apa benar Fatih telah mendatangi pemuda kampung sini, Pak? Benar, Mbak. Mereka sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Rusak sekali, Mbak. Untunglah ia tidak mengganggu, Mbak. Ia hanya meminta maaf pada mereka yang pernah diganggunya. Tugas penduduk kampung tersebut. Syukurlah kalau begitu, Pak. Artinya dia tidak meneror, hanya ingin meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan semasa hidup.
Tewulan pun melaporkan kejadian tersebut pada petugas kepolisian bahwa Fatih telah mendatangi keluarga korban guna meminta maaf. Laporan pun diterima dan akan ditindaklanjuti. Dan apa yang terjadi dengan ketujuh orang pembunuh yang telah menghabisi nyawa pemuda tersebut? Mereka amat sangat ketakutan akan kemunculan Fatih. Terutama juga kedua teman Fatih, Herman dan Joni. Akhirnya ketujuh pembunuh Fatih menyerahkan diri ke kepolisian. Mereka semua ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Namun ternyata salah satu dari pembunuh tersebut tidak kuat dan amat ketakutan. Ia pun bunuh diri dalam penjara dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok. Herman dan Joni pun akhirnya menyerahkan diri juga. Mereka berdua selalu dibayang-bayangi wajah Fatih yang katanya hancur dan mengerikan itu. Sehingga untuk menebusnya, mereka pun menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Malam setelah pembunuhnya tertangkap dan kedua temannya menyerahkan diri, Fatih pun mendatangi Tewulan. Ia menemui wanita itu untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, sehingga para pembunuhnya berhasil ditangkap. Saya ucapkan terima kasih banyak Teh atas segala bantuan yang Teteh berikan, sehingga para pembunuh yang menghabisi saya akhirnya tertangkap. Iya, sama-sama Fatih, tugas Teteh juga membantu sesama. Sekarang beristirahatlah dengan tenang, tak ada lagi penghalang bagimu untuk kembali ke penciptamu. Kami selalu mendoakanmu Fatih agar dosa-dosamu diampuni. Terima kasih Teh, saya sudah tenang sekarang. Saya akan pulang Teh. Sekali lagi terima kasih Teh. Doakan saya selalu ya Teh. Pasti Fatih, Teteh akan selalu mendoakanmu. Fatih pun menghilang bersama dengan tiupan angin kencang. Selamat jalan Fatih, kematianmu akan dijadikan pelajaran hidup bagi kita semua. Al-Fatihah buat Fatih. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan ambil pembelajaran dari kisah ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.